Nah, baik itu membuka presentasi kita pada hari ini, paparan pertama akan disampaikan oleh PLT Ketum Asosiasi Logistik Freight Forwarder Indonesia atau Alfi Jateng dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Suprapto Suwaji, mengenai bagaimana cara mengatur logistik dan kontainer dalam rangka ekspor. Silakan Bapak Suprapto Suwaji, kami persilahkan. Cek, udah masuk ya. Silakan Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati ada Pak Anton, Pak Heriadi, dan Mbak Moderator yang selalu semangat ini. Pasti dong Pak, harus Pak. Siap, siap. Ya, jadi pagi ini izinkan saya mewakili Pak Ketua Umum Alfi menyampaikan sedikit paparan, tapi judul saya agak berbeda. Apa tuh Pak? Kalau di BNI judulnya kan menyikapi kelangkaan kontainer dan kelangkaan logistik gitu. Betul. Kalau kelangkaan logistik agak ngeri saya. Kalau logistiknya langka. Tapi memang betul, jadi ini berbicara tentang kelangkaan kontainer seperti apa. Terus kalau bagi kami pelaku di sektor swasta, pelaku logistik, lebih senangnya berbicara ini tantangan bidang logistik ini seperti apa. Oke Pak. Bicara tentang kondisi sekarang, saya pengen melihatnya dari sisi optimisme dulu. Jadi kalau kita lihat profil di Tanjung Mas khususnya kalau kita berbicara kontainer, di tahun 2021 itu di Jawa Tengah di Tanjung Mas itu ada kenaikan persentase di pelabuhan itu 11,5%. Oke. Jadi kita melihat bagaimana industri itu banyak bergerak di Jawa Tengah. Kita lihat ada kawasan-kawasan industri yang mendukung itu. Itu yang pertama. Yang kedua kita berbicaranya bagaimana tingkat keamanan SDM, tetapi kalau kita melihat utama adalah bagaimana infrastruktur pelabuhan. Jadi infrastruktur pelabuhan kita kapasitasnya sudah sebenarnya itu 1 tahun 1.300-an mungkin ya. 1,5 juta kita sekarang mencapai 800.000. Dan salah satu yang penting adalah bagaimana kalau bahasa kita itu easy doing business di Tanjung Mas, salah satunya. Dan terus terang kalau kami di Alfi berterima kasih sekali kepada Pak Anton terutama, karena proses kalau kita berbicara inbound, outbound yang kaitannya dengan customs di Tanjung Mas ini, kami merasakan kalau bahasa tadi easy doing business itu bisa kita lakukan gitu, mudah gitu kalau kita berbicara di Jawa Tengah. Dalam pergerakan itu, kami di Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia itu, kalau bahasanya menjadi enablernya gitu. Kitalah yang mendukung semua pergerakan itu. Jadi bagaimana cepat atau tidaknya gitu ya. Ini kaitannya dengan bagaimana transportasi, kaitannya dengan bagaimana proses penyimpanan, baik bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi, termasuk pada saat ini nanti diekspor. Karena kalau kita lihat banyak juga bahan baku itu kan dari impor. Yang mendukung ekspor. Itu kalau kita berbicara industri yang besar. Sekarang punya tantangan kita, bagaimana UMKM itu juga menarik. Karena UMKM di Jawa Tengah itu kan banyak. Jadi di Jawa Tengah termasuk Alfi kita kemarin ada pelatihan untuk calon-calon eksportir UMKM. Pada saat berbicara dagang, itu kan kembali harus sepakat antara penjual dan pembeli itu, nanti kita ngelihatnya seperti apa secara keseluruhan. Harus dihitung segala komponen dari tadi kalau kita bicara end to end tadi gitu. End to endnya seperti apa? Termasuk di sini adalah pergerakan dari setiap stage ya. Itu sebenarnya apa yang harus disiapkan. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara kelangkaan kontainer tidak bisa berdiri sendiri hanya bicara kelangkaan kontainer itu. Karena kasusnya bisa panjang sebenarnya, tidak one single problem gitu sebenarnya. Anggota Alfi itu juga harus belajar tentang aturan, tidak asal pokoknya berangkat nanti tahu-tahu di pelabuhan, wah mandek ditahan bea cukai. Kita nggak mau punya persepsi seperti itu. Karena aturan harus kita penuhi, kita harus tahu tentang aturannya seperti apa. Kita ada pertanyaan dari Saudara Putra dari Angkasa Pura Logistik Semarang dan ditujukan kepada Bapak Suprapto dari Alfi.
Agak panjang nih Pak pertanyaannya, saya bacakan ya. Kondisi saat ini yang semakin tinggi dinamikanya, di mana ada beberapa kejadian seperti pandemi COVID, kemudian perang Rusia-Ukraina, sehingga kegiatan perdagangan antar negara ekspor-importnya sangat terganggu. Kami sebagai forwarder sangat concern terhadap hal tersebut, di mana customers mengeluhkan kenaikan biaya logistik yang tinggi, sehingga menurunkan tingkat persaingan perusahaan tersebut. Hal ini diperparah dengan mahalnya biaya ocean freight dan kontainer yang juga langka. Kiranya bagaimana peran pemerintah dan Alfie mengatasi hal tersebut, tentunya dibarengi dengan apa strategi solusi jangka pendek, menengah, dan juga panjang. Demikian, silahkan dijawab Pak Suprapto. Terima kasih Pak Dajen. Seperti apa sih nanti prosesnya supaya normal kembali? Gitu. Jadi yang pertama kalau kita berbicara dari sisi pelaku bisnis yang pertama. Jadi kami ini terus terang juga selalu didukung pemerintah dalam konteks ini, termasuk kita berbicara bagaimana aturan-aturan yang dibuat itu sekarang semakin simpel lah gitu ya, semakin simpel. Kalau kita berbicara digitalisasi, itu kan sebenarnya salah satu faktor untuk menurunkan kos logistik, ini yang kita pahami sebenarnya. Walaupun kalau nanti berbicara tadi NLA, saya kadang agak sulit menjawab begini, Pak Anton juga nih. Jadi anggota Alfie itu Pak, anggota Alfie itu 80% UMKM Pak, yang jangkauannya tidak global. Sementara kalau kita berbicara digitalisasi, NLE, itu berbicaranya orang yang sudah siap dengan segala sesuatunya. Memangnya agak menantang bagi kami di Alfie Pak. Tapi kalau kita lihat sekarang, tadi Pak Anton mengatakan satu anggota Alfie tidak terbuka gitu ya, memang risiko diambil oleh pesaing. Tetapi kalau kita melihat peluangnya begitu ya, begitu kita terbuka, sebenarnya kita juga bisa punya peluang kompetisi secara terbuka. Saya concern dengan price services gitu ya. Sehingga nanti mana yang baik, mana yang bisa kita. Tetapi kan bukan bersaing ansih terus ya wis ini terus kalah. Tidak begitu. Tapi kita memang lagi berdiskusi dengan teman-teman di Alfie. Ini sebagai suatu peluang kalau kita berbicara digitalisasi gitu ya. Kenapa? Karena dengan begitu peluang juga terbuka. Yang tadi saya hanya nggarap Semarang tok, oh sekarang ternyata saya punya peluang tempat lain gitu. Kenapa? Karena informasinya jelas. Saya bisa quote loh, atau mungkin di platform tadi saya bisa menjadi unggul di salah satu, kan nggak mungkin unggul semua juga gitu. Ini yang sedang kita sampaikan kepada teman-teman di anggota Alfie. Jadi NL itu kan kita bicara suatu keniscayaan gitu. Nah, jadi kita melihatnya sebagai suatu peluang. Karena kita juga berpikir kalau bahasanya itu kalau kita rapat itu biasanya ini merah putih loh kan gitu kan ya. Selalu bedanya ini merah putih. Jadi pengusaha juga berpikir tentang merah putih karena kalau customer saya itu bisnisnya jangka panjang Mbak Dasen, berarti bisnisku ya jangka panjang. Kan gitu kan? Saya juga harus berpikir dari sisi customer kita gitu. Kalau saya hanya mikir untung ya nggak bisa gitu. Nah, pertanyaan tadi kalau kita bicara tentang apa yang sudah dilakukan gitu. Jadi pada saat kita berbicara diskusi kita dengan Kemendak, Kemenhub gitu ya, termasuk Kemenko Perekonomian dan Marves gitu. Jadi kalau fokus kita berbicara tentang kelangkaan kontainer dengan harga freight yang tinggi, tadi saya katakan kalau dari sisi kami itu kita ngelink dengan regional itu tujuannya apa? Supaya kita bisa kontraknya kontrak regional kalau tadi kata Pak Anton. Kalau saya nego sendiri beli 5 kontainer harganya 1.000, tapi begitu saya gabung dengan teman lain totalnya 100 kontainer pasti lebih turun gitu secara kontrak regional gitu. Betul. Itu kalau kita berbicara dari sisi pelaku logistik. Maka di logistik kita bicaranya sekarang kolaborasi. Saya harus kolaborasi juga dengan regional mamanya seperti saya sekarang di ASEAN gitu. Ya saya memfasilitasi teman-teman anggota Alfie gitu ya. Pak Prapto ada nggak saya mau ngelink dengan ASEAN? Ini saya kasih, oke. Jadi nanti ngelink. Artinya kita bisa punya kolaborasi dengan negara lain sehingga nanti price bisa kita kontrol. Tidak saya negosiasi sendiri tadi seperti kata saya. Tetapi yang kedua tadi juga kita membuat usulan-usulan ke pemerintah juga gitu. Usulan salah satunya tadi kita sangat mendukung umpamanya tadi direct call ke negara. Ini saya merasakan persis anggota kami itu happy begitu tadi Meratus didukung Pak Anton, sekarang sudah jalan, harga freight turun, gitu ya. Ini satu keniscayaan gitu. Tapi tidak bisa mengatakan apakah semuanya kembali normal, takes time gitu ya. Karena ini bicaranya B2B, business to business.
Tadi Pak Anton mengatakan pelayaran sekarang pengen yang kapalnya gede sekali kan gitu ya. Polanya juga sudah berubah, tapi kembali bisnis to bisnis. Yang bisa kita lakukan kalau dari sisi Alfi sendiri kita kolaborasi di internal sehingga price bisa kita nego. Tetapi kalau dari sisi usulan kepada pemerintah seperti tadi kita usul bahwa Indonesia punya MLO gitu ya, yang nanti bisa ya ini satu kondisi yang sangat memungkinkan terbukti lah gitu di minggu ini aja kayak tadi akhirnya rate-nya turun. Saya rasa itu kalau kita berbicara yang bisa kita lakukan sejauh ini. Walaupun kalau bicara jangka panjangnya apa? Kalau bahasa saya tadi nyambung Pak Anton, jangka panjangnya ya punya kapal dengan flag Indonesia yang dioperasikan Indonesia sendiri. Itu akan bisa mengontrol seberapa sih price atau ocean freight yang bisa kita untuk mendukung eksportir kita gitu. Kan kita juga berpikir supaya trade-nya balance nih. Jangan sampai defisit gitu. Kita kan bicaranya ya surplus perdagangan, kan mestinya begitu kan gitu. Salah satunya memang ya kami cukup senang karena pemerintah kemarin Pak Menhub itu sudah sampai kita harus punya MLO sendiri nih. Pak Menhub sudah sampai begitu ya. Alhamdulillah Alfi cukup close dengan Pak Menhub dan Pak Mendak. Jadi memang ini solusi bareng-bareng. Jadi kalau kami sendiri di Alfi itu yang bisa kita lakukan. Jadi kalau berbicara sampai kapan? Apalagi perang ngaruh enggak? Ini orang masih istilahnya bayang-bayangkan dulu nih. Perangnya sejauh mana kan kita ngerti. Karena kita bicaranya energi fuel itu sekarang jadi isu internasional juga gitu. Tapi kembali ke tadi, kami bersama pemerintah alhamdulillah kita bergandengan tangan kalau di lokal dengan customs, dengan perhubungan saya rasa itu sudah sangat bagus. Tinggal nanti pandemi lewat kita morning cafe Pak Algi Pak ya. Cafe morning gitu, kita dulu sering jadi seminggu sekali ada cafe morning. Oke. Ya ini sebagian dari solusi-solusi lokal kecil-kecil yang menjadi isu yang bisa kita selesaikan. Kalau nggak usah jadi isu nasional, kenapa sih? Saya rasa yang bisa kita lakukan dalam hal ini adalah bagaimana kolaborasi, berdiskusi bareng. Saya rasa kami di Alfi juga sangat terbuka untuk itu. Jadi kalau kita bicara solusinya apa? Dari kita sendiri kolaborasi dengan sesama business forwarder yang nanti bisa negosiasi secara regional, tapi kita juga sangat berharap tadi ada pelaku-pelaku kapal Indonesia yang bisa beroperasi sampai ke internasional. Kalau bayangan saya apakah harus beli kapal sendiri ya? BUMN kapal sendiri. Kalau kami itu di swasta mikirnya simpel aja. Kalau perlu kapal-kapal Indonesia yang sekarang sudah ada kapal kontainer itu disubsidi pemerintah, sekarang suruh jalur ke internasional. Ini kalau kami ya, paling simpel ya. Kan pemerintah bisa nggak perlu bikin perusahaan dulu, bikin kapal gitu ya, yang sudah ada kayak Meratus ini salah satu dukungan dari pemerintah kan difasilitasi untuk jalan dengan mudah. Ke depan mungkin ada insentif bisa jadi. Untuk kan kapal Indonesia, kapal kontainer asli Indonesia kan banyak, gitu ya. Jadi nanti bisa ini kalau bayangan kami ya paling simpel itu kita bisa usul itu, ya itu tadi dapat insentif dari pemerintah. Jadi kapal Indonesia bisa calling ke tentunya akan berbeda ya antara Jawa Tengah, Jawa Timur, rute paling banyaknya mana sesuai dengan itu. Saya rasa itu menjadi salah satu solusi mengurangi biaya freight gitu Mbak kira-kira. Itu Mbak Daza. Pertanyaannya, kami dari PT Global Indo Intimates minggu lalu mengalami kasus kelangkaan kontainer yang sesuai standar muat garment dengan tujuan ekspor ke Savannah. JA sudah susah payah, EMKL memilih kontainer ada di depo sampai jam 22, ini benar-benar studi kasus banget nih Pak ya. Di malam Kamis tanggal 17 Maret setelah sampai factory, kontainer kami cek dengan QC buyer dan hasilnya reject dan minta ganti. Jadi EMKL kerja 2 kali dan ada stok yang bagus di Srikon. Pertanyaan kami, bagaimana jika kami ingin mendapat kontainer yang bagus dengan waktu yang sesuai dengan schedule staffing? Terima kasih. Request kontainernya adalah 40 HC. Silakan Pak. Ini tadi yang pertama memang tadi seperti disampaikan Pak Anton. Balance antara kontainer yang masuk dengan ekspor itu berbeda. Impor itu majoritinya 20 feet, sementara begitu sudah barang jadi, orang mau ngirit jadinya 40 feet. Ini apalagi 40 feet high cube, yang tingginya tambah 20 cm dia. Oke. Nah, pertanyaannya tadi yang menarik, bagaimana kami ingin mendapatkan kontainer yang bagus. Jadi sebenarnya kalau saya lihat biasanya produsen garment itu kuantitinya gede. Yang pertama itu dulu. Jadi kalau menurut saya
Yang pertama adalah agreement dengan pelayaran yang memang punya kualifikasi, kan walaupun nanti kaitannya dengan freight ya, biaya ya. Tapi yang pertama berbicara tentang itu, apalagi kalau FOB, nanti bayarnya apa sih, pakai kapal apa ngikut. Tetapi memang kalau kita sudah berbicara begini, kita berbicaranya di lapangan. Saya itu yang alami. Jadi begini, kontainer itu kan sudah punya standarisasi. Jadi kontainer yang dilepas itu mestinya ada standarisasi bahwa ini kontainer layak dipakai untuk ekspor begitu. Ya. Nah, ini memang tanggung jawab bersama. Bisa pelayaran, bisa depo kontainer, bisa kita termasuk tim kita yang ada di lapangan. Jadi kalau pemilik barang seperti dari Global Indo Intimates gitu ya, tahunya kontainernya bagus. Jadi memang ini tantangan bareng-bareng. Jadi tadi kerja bareng-bareng ini, kalau kita berbicara pelayaran, Alfi, kemudian depo gitu ya, untuk memastikan kelayakan kontainer seperti apa. Ini memang saya tidak bisa mengatakan, oh kalau dari kami tentunya secara fisik, kalau tim kami itu mesti ngecek Mbak. Jam 10 malam pun harus ngecek kontainernya ini bolong apa enggak. Langsung ke sana ya Pak? Oh iya, di lapangan itu jadi kita bisa tentunya memilih kontainer. Itu yang bisa kita lakukan. Tetapi memang dalam kondisi tertentu memang perlu kerjasama tadi. Dari sisi kami ya, kami betul-betul mengecek secara fisik kontainer itu seperti apa, apakah memenuhi kualifikasi atau tidak. Tetapi tentunya kita juga berharap dari pelayaran, dari pihak depo memastikan. Jadi kontainer itu ada satu penilaian, ada EIR namanya. Jadi di situ kalau EIR-nya good, mau lantai, dinding, pintu dan sebagainya, semestinya juga mesti bisa kita pertanggungjawabkan. Saya rasa sebenarnya ini menjadi kerja bersama. Jadi jangan asal begini good. Ini dari sisi satu pihak gitu. Tapi memang kita perlu menyadari bersama. Saya tidak bisa mengatakan, ininya masalah, yang punya konten masalah. Saya juga tidak bisa mengatakan begitu. Tapi ini sekali lagi kalau sudah berbicara tentang kualitas fisikal seperti ini, perlu kerjasama bareng. Jadi kalau bahasa saya itu begini. Orang kerja di logistik itu bahasa saya masuk surga pertama kali. Kenapa tuh Pak? Karena yang memenuhi kebutuhan masyarakat itu kan kaitannya dengan logistik. Orang makan, nggak makan, pakai baju, nggak baju, itu kalau logistiknya lancar. Kalau dalam agama kan katanya sing amalnya banyak itu. Kan gitu ya? Enggak, tergantung amal begini, ya Pak ya? Maksudnya begini, apa yang kita lakukan itu sesuatu yang bernilai gitu di pelaku logistik. Jadi kalau kerja mamanya ngecek kontainer, ya benar-benar ngecek kontainer. Orang yang menyatakan kontainer bagus, bertanggung jawab bahwa kontainernya bagus. Ini kalau menurut saya kembali tadi, kerjasama bareng-bareng. Saya tidak bisa mengatakan, orang Alfi sendiri harus begini. Tapi juga pihak lain yang menyediakan itu harus bareng-bareng punya pemahaman yang sama. Karena di lapangan itu Mbak, pokoknya ada kontainer 40 aja udah syukur gitu ya. Tapi harus dicek tetap gitu, kelayakan itu seperti apa gitu. Karena kembali tadi harus sesuai dengan jadwal. Yeah. Nah, memang yang perlu menjadi tugas bersama itu ketersediaan kontainernya mepet, karena kan tadi ya kan banyak repo kosong seperti itu ya. Itu memang resiko untuk memastikan kualitas kontainer. Tetapi memang kalau saya di lapangan gitu biasanya sampai ada langkah-langkah tertentu, dilas dadaan, dikasih apa untuk layak gitu. Tapi memang kalau garment kadang punya spesifikasi yang khusus. Apalagi buyer garment-garment yang merek internasional gitu ya, itu punya standarisasi kontainer harus seperti apa. Tapi basicnya kembali harus tentu memilih pelayaran dengan kontainer yang kualitasnya memang sudah sejauh ini terjamin. Saya rasa memang banyak faktor yang harus kita pertimbangkan tentang itu. Kemudian terakhir kaitannya dengan ini. Jadi kebetulan besok ini Selasa Rebu itu ada TFWG, ASEAN TFWG Meeting, Trade Facilitation Working Group. Jadi itu salah satu isunya besok itu membahas tentang freight yang tinggi, harga pengangkutan kapal kontainer yang tinggi. Ini besok Selasa Rabu dibahas di ASEAN. Ini berurusan dengan pelayaran, forwarding dan tracking se-ASEAN. Nah ini menarik. Kenapa? Karena kita berbicara sebenarnya seperti kondisi ini terjadinya di seluruh negara ASEAN sama ternyata. Harga yang tinggi, kualitas kontainer, kadang nanti ada lagi biaya deposit kontainer itu menjadi isu se-ASEAN. Tapi kata kuncinya adalah, yaitu tadi kalau kita punya regional connectivity gitu ya, kita punya standar yang sama, tapi juga kita berharap semua stakeholder, ya berarti pelayaran, depo, kami, perusahaan truk itu punya pemahaman yang sama, bagaimana kalau khususnya berbicara kualitas kontainer, ya bareng-bareng ini. Karena kalau enggak saling menyalahkan jadinya.
oh nanti sananya nggak menyediakan kontainer yang bagus gitu. Kembali ini menjadi tanggung jawab bersama. Kalau kata case ini ya khusus banget soalnya ini di lapangan sedang terjadi.